Pejuang Hizbullah pemirsa juga kembali melancarkan serangan ke pangkalan Zionis Israel di Nahariya, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah terus melakukan serangan terhadap pasukan Zionis Israel. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika Serikat umumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Israel juga melancarkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah gedung rusak parah. Israel melancarkan beberapa serangan udara di sejumlah kota di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Dari rekaman terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dalam gedung-gedung dan permukiman warga. Belum diketahui jumlah korban jiwa dan luka maupun kerusakan bangunan permukiman yang ditimbulkan akibat serangan ini. Pemirsa, militer Israel mengklaim lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas dalam serangan terbaru di wilayah selatan Lebanon. Militer Israel terus melancarkan serangan ke wilayah selatan Lebanon yang menjadi basis Hizbullah. Dalam klaimnya, Israel menyebut lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas di kawasan perbatasan. Dari video yang beredar menunjukkan ledakan dan asap tebal di sejumlah titik serangan. Sementara Hizbullah dikabarkan masih terus lakukan serangan balasan ke wilayah Israel Utara. Sementara itu pemirsa, dalam sepekan terakhir, Israel juga mengklaim telah menghancurkan ratusan target Hizbullah. IDF mengklaim telah menyerang lebih dari 440 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan kali ini menyasar gudang senjata, titik peluncuran rudal dan posisi tempur Hizbullah. Israel juga menyebut lebih dari 220 anggota Hizbullah tewas dalam operasi tersebut. Serangan terbaru terjadi di kota Tyre, Lebanon Selatan. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika Serikat umumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Minggu 17 Mei, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan segera berakhir. Sebelum memasuki tenggat waktu, Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata. Dalam unggahannya di media sosial, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Piggott menyebut gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 16 April akan berpanjang selama 45 hari. Selain melakukan perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat juga akan terus melakukan negosiasi demi tercapainya kesepakatan akhir antara Israel dan Lebanon. Rencananya Amerika Serikat akan mengumpulkan pradelegasi militer Israel dan Lebanon pada 2 dan 3 Juni mendatang. Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon sudah disepakati pada 17 April 2026. Namun selama gencatan senjata berlangsung, Israel kerap melanggar dan terus menyerang Lebanon. Tak mau tinggal diam, Lebanon pun membalasnya. Sementara itu pemirsa, Iran akhirnya merilis video serangan F-5 yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat di Camp Buhring, Kuwait yang terjadi 2 Maret lalu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur penting termasuk hanggar, gudang dan sistem pertahanan rudal Patriot Amerika Serikat. Serangan tersebut mengejutkan dunia karena menggunakan pesawat generasi tahun 60-an. Sir, we have 2 aircraft contacts on radar. Take them out! Now! Are you seriously taking a selfie?
This might be our last photo. God willing. Watch out! Cruise missiles! They're launching from Kuwait! Let's finish this. Engage that one too. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai habis kesabaran terhadap Iran. Amerika Serikat mengancam Iran agar segera buat kesepakatan. Perang antara Amerika Serikat lawan Iran sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, sebab pertemuan yang digelar untuk mediasi pun belum juga menemui titik temu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesabarannya terhadap Iran mulai habis. Trump mendesak Iran untuk segera membuat kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat 15 Mei usai membahas perang Timur Tengah dengan China. Trump bersikeras Iran tak boleh lanjutkan pengayaan uranium walau untuk tujuan damai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut semakin Amerika Serikat mengancam, semakin mereka gagal. Araghchi juga mengatakan tidak ada solusi militer di Iran pada pertemuan BRIC di New Delhi, India. ما به این تهدیدهاشون عادت داریم. اینها بالاخره مدت هاست که به اشکال مختلف به شیوه های مختلف تهدید خودشون تکرار میکنن. ولی خب خودشون هم میدونن که از تهدیدهایی که کردن، حتی از جنگی که کردن، هیچ نتیجه‌ای نگرفتن تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهش رو دیدن. ایران در مقابل فشارها مقاومت میکنه. در این حال کسانی که با زبان احترام با ایران صحبت بکنن با همون زبان بهشون. Iran dan Amerika Serikat berunding di Pakistan untuk membahas perdamaian, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Terbaru, Iran ajukan syarat perdamaian namun ditolak Presiden Amerika Serikat Donald Trump.